Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lembaga sosial atau juga dikenal sebagai lembaga kemasyarakatan. Nah, lembaga sosial adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mencapai keteraturan hidup. Nah, adapun proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan adalah konsep yang berkaitan dengan perkembangan organisasi atau lembaga dalam menghadapi perubahan dalam masyarakat. Nah, adapun beberapa proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan, yang pertama analisis kebutuhan masyarakat. Nah, lembaga harus memahami perubahan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya untuk dapat merespon dengan efektif. Yang kedua, adaptasi kebijakan. Nah, lembaga harus bersedia untuk mengubah kebijakan dan program mereka sesuai dengan perubahan dalam tuntutan masyarakat. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan. Berkolaborasi dengan organisasi yang memiliki tujuan serupa dapat membantu dalam mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Yang keempat, komunikasi efektif. Penting untuk berkomunikasi dengan jelas kepada masyarakat mengenai peran, tujuan, dan manfaat dari lembaga tersebut. Adapun ciri-ciri lembaga kemasyarakatan, yang pertama tujuan sosial. Nah, lembaga kemasyarakatan didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial seperti membantu masyarakat, mempromosikan kesejahteraan sosial, atau mengatasi masalah sosial. Yang kedua, nirlaba. Nirlaba artinya lembaga ini bersifat nirlaba, yang berarti pendapatan yang diperoleh biasanya digunakan untuk membiayai program-program dan tujuan sosial, bukan untuk mendistribusi keuntungan kepada individu atau pemilik. Yang ketiga, legalitas. Nah, biasanya lembaga kemasyarakatan memiliki status hukum yang jelas dan diakui oleh pemerintah setempat sebagai entitas yang sah. Yang keempat, transparansi. Mereka diharapkan untuk menjalankan aktivitas mereka secara transparan, termasuk dalam hal penggunaan dana. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Ada berbagai tipe lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berikut beberapa tipe lembaga kemasyarakatan yang umum. Yang pertama, lembaga pendidikan. Lembaga ini termasuk sekolah, perguruan tinggi, universitas, dan lembaga pelatihan lainnya yang bertujuan menyediakan pendidikan dan peningkatan keterampilan kepada masyarakat. Yang kedua, lembaga kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan, klinik, dan organisasi kesehatan lainnya yang menyediakan perawatan medis, promosi kesehatan, dan layanan terkait. Yang ketiga, lembaga keagamaan seperti gereja, masjid, kuil, dan tempat ibadah lainnya yang memberikan tempat untuk praktik keagamaan dan pelayanan sosial. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Anda dapat mengikuti beberapa langkah dan metode. Yang pertama, penelitian online. Cari informasi tentang lembaga tersebut secara online. Gunakan mesin pencari, situs web resmi, dan sumber daya online lainnya untuk memahami sejarah, tujuan, dan program mereka. Yang kedua, wawancara. Jika memungkinkan, wawancarai anggota atau pekerja lembaga tersebut. Pertanyaan Anda bisa berkisar dari misi dan visi lembaga hingga tantangan yang mereka hadapi. Yang ketiga, bergabung dalam kegiatan. Bergabung dalam kegiatan atau acara yang diadakan oleh lembaga tersebut. Jika memungkinkan, ini dapat memberikan Anda pandangan langsung tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat. Yang keempat, kunjungan ke lokasi. Jika lembaga tersebut memiliki fasilitas fisik, pertimbangkan untuk mengunjungi lokasinya. Anda dapat melihat langsung lingkungan kerja mereka dan berbicara dengan staf atau anggota. Conformity atau konformitas merujuk pada perilaku individu atau kelompok yang sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini berarti seseorang atau kelompok mengikuti aturan, nilai-nilai, dan ekspektasi yang ada dalam lingkungan sosial mereka. Konformitas dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk tindakan, keyakinan, atau penampilan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Deviation atau deviasi. Deviasi sebaliknya merujuk pada perilaku individu atau kelompok yang melanggar atau menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku. Ini adalah tindakan atau sikap yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai atau aturan sosial yang ada.
Deviasi bisa positif atau negatif, tergantung pada apakah tindakan tersebut dianggap sebagai pembenaran terhadap norma-norma yang eksis atau sebagai tindakan pelanggaran. Contoh sederhana, konformitas adalah ketika seorang siswa mengikuti peraturan sekolah yang mengharuskan seragam. Sementara deviasi bisa terjadi ketika seseorang mengekspresikan diri dengan cara berpakaian yang sangat berbeda dari seragam sekolah. Kedua konsep ini adalah bagian penting dari analisis perilaku sosial dalam sosiologi dan psikologi sosial, karena mereka membantu kita memahami bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat dan bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi perilaku mereka. Demikian video